Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Cinta kasih Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca dan kita renungkan, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kembali Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima pengajaran-Mu melalui firman yang akan kami baca. Kiranya Tuhan menolong kami supaya dimampukan memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita terima dari kesaksian Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 5 sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Saudara, membina hubungan yang baik dengan sesama, ini adalah sesuatu yang cukup penting untuk senantiasa diupayakan supaya kita mendapatkan kehidupan yang damai sejahtera. Namun, kita harus mengakui di dalam realitasnya, hubungan antar manusia itu tidak selalu baik. Ada dinamika antar hubungan tersebut. Bukan hanya antar manusia yang belum saling mengenal, bahkan yang sudah lama mengenal pun tidak selalu dihiasi dengan hubungan yang baik dan harmonis. Contohnya dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya keharmonisan yang ada, namun ada juga perselisihan-perselisihan yang mewarnai kehidupan berkeluarga. Itu baru komunitas terkecil dalam masyarakat. Dan bila kita melihat kepada komunitas yang lebih luas, kita sering melihat pergesekan kepentingan terkadang menimbulkan konflik yang membuat hubungan antar satu orang dengan orang yang lain kurang harmonis. Hubungan antar komunitas satu dengan komunitas yang lain rusak. Digambarkan bagaikan gelas kaca yang retak. Hubungan demikian terjadi juga antara masyarakat Yahudi pada umumnya dengan sebagian orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Pada umumnya profesi pemungut cukai ini disingkirkan dari masyarakat karena dianggap bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang pada saat itu sedang menguasai tanah Israel. Dan Sakeus dalam kisah kita merupakan kepala pemungut cukai. Jika pemungut cukainya saja disingkirkan, apalagi pemimpin pemungut cukainya. Tidak sedikit orang antipati dan membenci Sakeus. Terjadi kerusakan relasi antara Sakeus dengan orang-orang Yahudi. Terlebih lagi bagi orang-orang yang dulu pernah ia tagih pajaknya. Dengan demikian terjadi kerusakan relasi antara Sakeus dan orang-orang di sekitarnya. Dan disinilah saudara Yesus melihat keretakan yang ada. Sehingga bukan sebuah kebetulan situasi ini kemudian dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan sesuatu pada murid-muridnya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Pengajaran penting yang hendak disampaikan Yesus itu ada pada bagian akhir perikop ini. Ketika Yesus berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."
Pada bagian inilah Yesus menjadi pemulih hubungan yang rusak. Ia sengaja pergi ke tempat Sakeus sebagai simbol bahwa ia menerima keberadaan Sakeus. Pada umumnya, orang-orang yang mau singgah ke tempat pemungut cukai adalah sesama pemungut cukai. Tidak banyak orang yang mau singgah ke pemungut cukai karena pandangan yang negatif mengenai profesi pemungut cukai. Oleh karena itu, banyak orang memandang sinis apa yang dilakukan Yesus yang menumpang di rumah Sakeus. Meski demikian, sekalipun Yesus menerima keberadaan Sakeus, itu bukan berarti kemudian Yesus setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sakeus. Ia hanya menunjukkan bahwa untuk memulihkan hubungan harus bersedia untuk menyapa semua pihak. Dan dampak dari kehadiran Yesus ini sangat luar biasa. Sakeus mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pernyataan Sakeus ini, kita melihat bagaimana Sakeus hendak menemui orang-orang yang membencinya. Sakeus mencoba untuk menyapa orang-orang yang dulu pernah ia peras maupun yang pernah berhubungan dengannya. Memang kisah ini tidak berlanjut mengenai bagaimana selanjutnya hubungan Sakeus dengan masyarakat pada umumnya. Meski demikian, saudara, melalui kisah ini kita melihat bagaimana Yesus tidak tinggal diam ketika situasi kebencian mewarnai sekitarnya. Justru sebaliknya, ia mengusahakan pemulihan hubungan. Ia merajut kembali serpihan gelas kaca yang telah rusak dan merajutnya kembali. Inilah yang kita teladani dari Yesus. Dalam situasi bangsa dengan beragam perbedaan ini, kita diingatkan untuk tidak tinggal diam ketika kita melihat bentuk-bentuk perselisihan dan konflik terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu, kini kita diutus, kita dilibatkan oleh Tuhan untuk memulai karya pemulihan, untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Kita senantiasa memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pemulih-pemulih hubungan yang rusak. Selamat menjadi pemulih agar kasih Tuhan yang kita kenal dapat diperkenalkan juga melalui kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memampukan. Amin.